Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam Aku Berani Bersaksi. Saat ini saya akan memberikan kesaksian saya bagaimana Tuhan menempatkan saya menjadi seorang aparatur sipil negara atau PNS. Diawali dari saya sejak menikah pergi ke Jakarta untuk ikut suami itu pada tahun 1999. Nah, sejak 1999 sampai beberapa tahun kemudian saya menjadi seorang ibu rumah tangga tanpa pekerjaan, sampai suatu hari saya merindukan sebuah pekerjaan Tuhan berikan kepada saya, dan memang menjadi kerinduan saya untuk menjadi seorang PNS ya. Nah, pada saat itu keluarga juga mendukung saya yang ada di Nias. Nah, hingga suatu hari kakak saya kebetulan menikah pada tahun 2009. Pada saat itu saya pulang ke Nias dan atas izin suami saya mencoba untuk memberikan surat lamaran saya untuk mengikuti ujian CPNS. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat itu Tuhan menjadikan saya menang dan berhasil untuk lulus ujian. Nah, ada kisah menarik yang perlu saya sampaikan di sini. Kisah menariknya seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat proses saya mengikuti ujian CPNS, sebelumnya ternyata keluarga saya telah memberikan telah datang kepada seseorang ya, ibaratnya telah memberikan suap ya. Itu bukan menjadi rahasia lagi ya. Pada zaman dulu itu kan memang ada ya yang mempergunakan cara-cara yang seperti itu. Pokoknya dengan dikasih seberapa maka nanti bisa diusahakan untuk menjadi menang, begitu ya. Nah, kisah ini berlanjut Bapak Ibu. Ketika saya menang, keluarga saya kan ada di Jakarta ya. Keluarga saya, suami dan anak saya ada di Jakarta, sementara saya itu menangnya PNS itu di Nias. Nah, pada saat itu saya sangat sulit mengambil keputusan karena resiko yang saya ambil, saya harus meninggalkan keluarga saya dan anak saya pada saat itu masih kelas 4 SD. Nah, akhirnya saya berdoa kepada Tuhan dan meminta tuntunan Tuhan dalam hidup saya supaya saya jangan salah melangkah dalam hidup ini. Saya meminta satu tanda daripada Tuhan. Jika Tuhan memang menginginkan saya untuk menjalani PNS ini dengan berat, saya pasti akan mengikuti kalau memang itu kehendak Tuhan. Jadi kalau bukan kehendak Tuhan, saya akan rela melepasnya. Karena buat saya, dimanapun kita berada, kalau Tuhan mau memberikan sesuatu, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Nah, satu tanda yang saya minta dari Tuhan, saya mau uang yang sudah diberikan itu Bapak Ibu bisa dikembalikan kepada saya. Karena manusia itu memang sangat sulit ya buat saya. Kenapa? Karena kita tahu sendiri waktu kita memberi, mungkin ada beberapa teman yang pernah mengalami atau pernah seperti apa yang saya jalani ini, pernah mengalaminya, maka akan sangat sulit. Kalau kita sudah memberikan, maka akan sulit itu bisa kembali. Tetapi saya berdoa memohon sungguh-sungguh kepada Tuhan, artinya bahwa saya tidak mau menang karena suap atau karena uang yang sudah diberikan itu. Kenapa? Karena saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan Tuhan yang saya sembah itu tidak menginginkan ada uang suap yang anak-anaknya lakukan, karena hal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu bisa kita lihat di dalam 2 Tawarikh 19 ayat 7, menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Kemudian Ayub 15 ayat 34b juga dikatakan, dan Allah menghukum orang yang melakukan suap. Kemudian di Yosua pasal 1 ayat 8 firman Tuhan juga berkata, Allah menginginkan kehidupan kita berhasil menurut kehendaknya. Waktu saya dapat firman ini dan saya tahu bahwa suap tidak berkenan kepada Tuhan, suap tidak ada pada Tuhan Allah kita, maka saya tahu bahwa
Tuhan menginginkan saya menjalani berkat Tuhan ini dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, sehingga saya percaya bahwa ke depan pun berkat-berkat Tuhan itu yang saya terima itu benar-benar berasal daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya susah payah tidak menambahinya. Nah, dan itu yang terjadi, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat saya memohon itu kepada Tuhan dan segenap hati saya, dengan sungguh-sungguh saya memohon kepada Tuhan. Kalau misalnya Tuhan menginginkan saya untuk menjalani PNS, Tuhan berikan aku sebuah tanda, aku mau uang itu kembali. Dan hal itu pun Tuhan lakukan dalam hidup saya. Uang yang sudah diberikan itu bisa kembali tanpa ditahan sepeser pun. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu ada, dan Tuhan itu menjawab setiap doa kita, anak-anaknya yang benar-benar sungguh-sungguh mau hidup dalam kebenaran. Nah, anugerah Tuhan, akhirnya saya dipanggil dan uang itu dikembalikan kepada saya. Saat saya mendapat jawaban dari doa saya dengan tanda dikembalikan uang itu yang pernah diberikan oleh keluarga saya mengambil keputusan saya akan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup saya. Berat memang saya meninggalkan keluarga saya dan anak saya, tetapi mungkin akan lebih berat lagi jika saya tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya dengan satu keputusan tekad dan dengan keyakinan bahwa Tuhan yang menghendaki ini terjadi atas hidup saya menjalani CPNS pada tahun 2009 saya ujian, dan 1 Oktober 2010 TMT saya mulai terhitung dan saya harus aktif ke sana. Dan saya balik ke Nias dengan meninggalkan keluarga saya. Dan selama hidup di Nias dan terpisah, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan keluarga saya. Hingga saat ini dengan pertolongan Tuhan yang ajaib, saya bisa kembali ke Jakarta dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga saya. Saya pindah ke Jakarta, masuk di klinik Kementerian Perdagangan. Itu semua pekerjaan Tuhan. Bagaimana saya bisa mengambil satu keputusan yang besar dalam hidup saya akan lebih taat kepada Tuhan daripada mempertahankan keinginan saya sendiri, hikmat saya sendiri. Nah, teman-teman yang mungkin merindukan menjadi seorang PNS, jangan khawatir, andalkan Tuhan. Jika Tuhan yang menginginkan teman-teman menjadi seorang PNS, maka Tuhan punya cara untuk bisa memberikan kepada kita masa depan itu. Tapi jika bukan kehendak Tuhan, jangan pernah kecewa. Pasti ada berkat lain yang Tuhan sediakan. Jadi saya mengajak setiap kita sungguh-sungguh andalkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan relasi, kolega atau siapapun, tetapi benar-benar andalkan Tuhan. Semuanya Tuhan akan datangkan pertolongan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Jangan andalkan uangmu, jangan andalkan siapapun, karena itu semua tidak menjadi jaminan. Tapi biarlah masa depan kita benar-benar berasal daripada Tuhan. Tuhan yang menghendakinya, Tuhan yang menuntun. Bagi teman-teman yang sedang ragu akan masa depannya, berserulah kepada Tuhan dan mintalah kepadanya untuk Dia bisa memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Andalkan Tuhan terus. Haleluya. Amin. Terima kasih.